Dolane wong tuwa iki. Selamat siang. Sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bajing Tech. Edisi hari apa iki, Her? Rabu, Selasa. Pas Selasa kliwon mengko. Edisi hari Selasa. Habis nangkepin mesin 1, Poswan 1, 2. Ini belum, sabar yang bau-bau. Baru nangkep mesin 1. Ini kemarin ganti membran, rasio sama apa ya kemarin lupa saya. Cuma tinggal pengerjaan blok saja. Sementara ini Mas Heri baru making barang copotannya yang motor Banyuwangi, kirim pakai kereta besok. Satu, 2, 3. Barangmu copotannya oke banget iki sing dikirim nang Banyuwangi. Peleknya rong set, iki urung pelek sing dibungkus. Ini Kawasaki Ninja menain rasio sama dibikin enak. Tadi yang kesini dia ngejak bapaknya, terus bapaknya minta suruh bikinin yang enak sekalian gitu. Malah sing jaluk aneh-aneh bapake. Jadi Ninja kemarin tuh udah kesini ganti kaki-kaki, ganti pelek, piringan dan lain sebagainya. Terus nggak tahu kenapa kemarin tuh motornya ada problem, habis dibelah sih katanya, cuman belahnya bukan di sini, di tempat lain. Terus dia masuk gigi 6 nggak bisa, terus kita belah lagi. Kerekasnya baru di tukang senter, sama nanti benahin bloknya itu. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Kali ini kita akan membahas masalah seker-sekeran Ereking. Tadi juga dihitung-hitung juga, sudah dihitung-hitung dari berbagai merek seker ini mana yang paling bagus, menurut harga juga, fungsinya dan alasan masing-masing dari seker tersebut. Misalkan dari kualitas bahan, dari kualitas bahan, dari segi harga, dari segi fungsi. Ada Daytona, Izumi, TKRJ, NPP, sama ori Yamaha. Sama itu tadi yang udah dihitung sama Mas Faiz. Seperti apa disimak aja. Balik lagi ke sini. Jadi mungkin biar pada nggak penasaran, kenapa Mas kok hobi pakai seker NPP? Tak jelasin. Jadi gini, kenapa saya lebih dominan pakai seker NPP? Pertama, dari segi harga, karena seker NPP ini harganya lebih, intinya lebih murah daripada seker ini gitu, intinya gitu. Kedua, masalah fungsi dan lain sebagainya itu ini jelas berbeda. Kenapa kok nggak milih seker ori, Mas? Sedangkan seker ori itu kan lebih bagus. VIM, Federal Izumi Manufacturing, Yamaha, semakin di depan. Tuh kelihatan tulisannya.
Kenapa kok saya lebih memilih NPP? Bukannya saya lebih fanatik ke suatu produk, bukan. Jadi di sini nanti kita akan menjelaskan bukan kok bermaksud menggurui, bukan. Ini cuma istilahnya sharing ilmu saja. Kenapa kok saya lebih suka shaker ini? Ya intinya ya tak omongin tadi, murah. Jelas itu lebih murah. Nah, apa sajakah yang lain rahasia di balik beberapa shaker ini? Dari ori Yamaha, Vim, NPP, piston, TKRJ, Izumi Japan. Ini Izumi Japan ya. Nah, dari shaker ini, terus sama shaker Daytona ini. Tapi bukan buat Eric King, tapi intinya sama aja. Ini buat Satria. Ini juga udah stok lama tapi nggak kepake-pakai. Perbedaannya apa saja? Mari kita simak aja. Yang pertama masalah bahan. Jadi dari keempat, kelima lah, keenam lah, bisa keenam, ketujuh, kedelapan. Nah ini ada yang lupa tak sebutin, ada beberapa piston juga. Ini piston dari blok shaker Nick. Piston dari blok shaker Nick. Ini piston blok shaker Nick yang baru, yang versi baru. Ini piston blok shaker Nick yang versi lama. Itu sama, ini punyanya Racing B Yamaha Fish Air. Dari ke 8 piston ini kurang dungkluk. Dari ke 8 piston ini mana yang lebih bagus? Ya bukan kok bagus dalam artian semuanya, enggak. Pasti salah satunya ada plus minusnya juga. Entah itu dari Daytona, entah itu dari Racing B, entah dari NPP, Izumi Japan, Izumi Yamaha, pasti ada kekurangannya. Yang pertama, masalah ketebalan. Ini ketebalan. Ini yang piston Vim Yamaha ori, kita bandingkan dengan piston NPP. Perbandingan aja dulu ya. Kelihatan kan lebih tebalan mana? Ya kan? Masih lebih tebalan NPP-nya kan daripada Yamaha-nya. Pertama itu. Kenapa kok saya milih tebal? Karena misalkan ini itu diukur gelas, ini berpengaruh juga sama kompresi primer. Kaitannya apa? Ini diibaratkan sebuah gelas. Gelas itu bentuknya sama, ya kan? Bentuknya sama, tetapi gelasnya itu tebalnya beda. Pasti volumenya lebih sedikit yang gelasnya tebal, ya enggak? Sedangkan kalau volumenya sedikit berarti kompresinya primer, volumenya primer padat. Otomatis kalau kompresinya primer padat, tenaga bawahnya lebih kuat. Paham? Seperti itu. Ini perbandingan dengan yang ori. Tebalnya segini. Nggak usah tahu ukur segmat lah. Sudah ketahuan tebalnya segitu. Yes, oke, diukur. 3,56, 2,99. Ya enggak, udah kelihatan toh. 3,56 ini dari bibir bawahnya aja. Yang di sini 298. Jadi tenaga primernya lebih padat yang NPP. Itu baru dari segi bahan. Terus dari segi harga ya udah itu tadi udah tak jelaskan dari segi bahan itu tadi. Terus dari segi bahan yang shaker yang lain, misalkan dari Izumi sama NPP. Kok Izumi, TKRJ sama NPP. $340
349. Masih tebalan NPP dari TKRJ. Bobotnya hampir mirip sama. Sedangkan kita bedakan dengan yang Izumi Japan. Izumi Japan. Tiga 349. Dia enggak. Sedangkan yang Yamaha 299. Mungkin udah pada paham toh. Ya saya enggak terus menjudge suatu produk itu enggak. Intinya kenapa kok saya lebih memilih ini tadi loh. Itu dari bahan yang A, misalkan penjelasan yang A. Kita balikin lagi. Untuk seher-seher yang bawaan Blocknik sama yang lain-lainnya nanti aja bahasnya. Yang penting kita balikin lagi. Kita balikin lagi. Tentang ketebalan, yaitu tadi ketebalan yang berpengaruh dengan kompresi primer. Karena apa pengaruhnya? Ya tadi udah tak jelasin. Kedua, masalah harga. Ini yang jelas gini. Untuk seher Air King sendiri ori sekarang harganya sudah sekitar piro her? Yang motor standar. Ya standare 200 berapa? 238. Nah, sekitar 238. Press list 238. Yang NPP ini sekitar 150.000 sampai 200.000, bisa lebih tergantung oversize. Terus yang TKRJ ini harganya sekitar 300-an lebih. Ini. Tapi full set loh ya. 1 2 3 itu full set. Dari ori, NPP sama TKRJ itu full set semua. Sedangkan yang ini, film ini, Izumi Japan ini sekernya aja harganya 270.000. Stok lama. Kelihatan kan tebalnya? Bagian dalamnya seperti itu. Dibandingkan sama yang ini, ya enggak? Loh. Sama-sama Izumi loh ya. Ini masalah harga. Terus harga untuk seher Daytona. Daytona itu sekitar 500 ribuan. Wes jelas kalau saya enggak terjangkau ini. Saya pribadi loh ya, bukan mengibaratkan orang lain. Ini menurut saya pribadi. Terus untuk Racing B ya kebetulan cuma punya seher, punya Yamaha Fish Air aja. Cuman ini nanti untuk perbandingan di bagian lainnya aja. Sedangkan untuk dua ini seher bawaan blok seher Nick. Wes gitu aja. Jadi tentang harga sudah pada tahu. Tentang kualitas bahan, tebalnya bahan maksudnya sudah pada tahu. Terus sekarang tentang material bahan kita akan mengetahui paling padat yang mana, apakah dari film, NPP, TKRJ, Izumi Japan, apa Daytona. Yang paling padat bahannya, bahan metalurgi bahannya. Ini dengan mengeceknya dengan suara. Jadi kalau ngetes piston itu padat sama enggak, itu kita dengarkan suaranya dengan cara dipukul. Tapi mukulnya ya jangan pakai palu, enggak. Mukulnya cukup pakai penseker aja. Nanti bakal ketahuan nyaringnya kayak apa. Nyaring antara ting sama teng. Lebih nyaring, lebih padat. Wis kayak terus eling lakban ya. Papen aku leng ngetes nek wis kowe rampung leng lakban. Iki seru banget lakbanmu soalnya. Nah. Kita ke masalah nyaringnya nanti aja sambil nunggu Mas Heri rampungin lakban iku ndak suarane noise mengko. Kita lanjut ke yang lain aja. Apa iki mau? Kowe mau ngukur apa? Ngukur offset penseker.
Jadi dan kaya dosen tenan iki. Ora, aja nyebut daerah, aja nyebut merek. Aku ini sengeni wong wingi. Jadi banyak dari kita yang kurang paham, ya bukan kok kurang paham, mungkin belum tahu juga. Sebenarnya penseker ini tidak tepat di tengah piston. Orang itu taunya penseker ya di tengah piston. Salah. Penseker itu agak geser sedikit ke pinggir. Lebih geser sedikit ke in. In itu atas. Kalau mesinnya tegak ya belakang, kalau mesinnya tidur ya atas. Ngono kuwi nek tidur ya memang penak neng dhuwur ya. Mbane neng ngisor, pasif nek neng ngisor kaya bonggol. lanjut. Nah, jadi pen piston itu tidak selamanya di tengah. Ada yang di tengah, tetapi nanti kita akan jelasin plus minusnya seperti apa. Kalau terlalu ke pinggir gimana, kalau pas di tengah gimana, plusnya apa, minusnya apa. Pertama, kita bahas dulu dari semuanya aja lah, maksudnya keseluruhannya. Penseker ini gesernya ke sampingnya itu nggak sampai banyak ya, nggak sampai piston-piston patak. Intinya offset pinnya itu nggak selalu pas di tengah. Sampean tak ibarat gawe nganggo seker Satria ya, sing bolongane pas ngene iki. Nah, iki kan mesti sampean pandangane terganggu karo cowokane iki. Wis ini tak balikin sini aja. Jadi ini penseker ini tidak selamanya pas di tengah. Kenapa? Rahasianya apa? Terus cara milihnya gimana? Nah, yang dimaksud offset seker itu jarak antara penseker ini, jarak antara pen ini sama badan seker sebelah sini, sama yang ini, sama yang sini. Ngukurnya seperti itu. Misalkan penseker itu lebih condong ke belakang, berarti offsetnya dia lebih ke atas, ya kan? Itu dia tenaganya lebih besar, yang offset pensekernya lebih banyak. Intinya itu dulu penjelasannya nanti. Intinya seperti itu. Kedua, bedanya antara offset penseker ini lebih ke samping dan lebih di tengah. Kalau penseker ini lebih ke tengah, RPM-nya dia memang bagus, cepat. RPM-nya tinggi, tetapi atasnya ngampang. Tenaganya itu atasnya koyok kurang jalan motornya, kurang kuat. Tapi RPM-nya oke, RPM-nya tinggi, blayerannya sangar. Ini untuk penseker yang pas di tengah. Ya intinya offsetnya kecil. Kalau offsetnya besar, RPM-nya tidak begitu tinggi, tetapi motornya kuat. Dari bawah sampai atas motornya kuat. Seperti itu. Ini beda-beda offsetnya antara Yamaha, FIM ini, Ori, NPP, TKRJ, sama yang Izumi Japan. Sama ini bawaan Cybernik, sama Daytona, sama Racing B. Datanya ini tadi udah ditulis sama Mas Faiz. Nih, peski komplit toh. Nah, wes. Wes, kena tak jelaske. Ini data ini in sama X. Bagi yang belum paham in sama X, ini jelasinnya piye ya? Wes tak jelasnya meneh wae. In itu bagian seher yang menghadap ke belakang apa ke atas kalau mesinnya tidur. Yang penting dia yang dapat bahan bakar. In. Kalau X, dia yang arah ke knalpot. Kok gitu ngukurnya? Seperti ini. Tak misalkan, cara ngukurnya ini dikasih pen. Cari yang utuh loh ya. Pennya cari yang utuh. Dimasukin pennya. Dah. Terus kita ngukur
yang in. Caranya gimana? Seperti ini. Ukurnya seperti ini. Nah, ketahuan kan? Ini ya enggak? Ini innya. Pas yang tengah. Nah, udah pas di tengah. Udah pas di tengah. Ya toh. Pas di tengah seker. Wis tak pas ke tengah, tak pas ke tengah. Iki karang mau ki sing ngukur Mas Faiz. Nah. Ya enggak? Ini kalau enggak ditekan segini. Tapi kalau sigmanya ditekan, nih. Ini ditekan pol. Ini pol, sama toh? 3667. Sama. Ini juga 3667. 75 ini kalau nggak ditekan. Jadi ada dua versi. Soalnya apa? Ini kan ini bisa goyang juga. Pen itu kan ada celahnya juga. Jadi harus ditekan kuat. Itu tadi yang in, yang X sekarang. (37,20) sama toh, 37,20. Kalau nggak ditekan 25. Jadi ngukurnya itu dicari dulu yang in berapa, pakai pen ini tadi, dimasukin pen seperti tadi, terus di segmat dari sini dapat yang sini itu berapa. Kalau ini udah tak data semua, dari berbagai merek tadi, ukurannya ini seperti itu. Terus yang X juga sudah diukur tadi, dapatnya berapa, 37 ya toh. Ini ora usah tak jelasin siji-siji, nggak usah tak jelasin satu-satu, kita langsung ke pokok permasalahannya aja. Ini offsetnya nick itu, yang seker bawaan nick ini tadi, itu offsetnya ini. Kalau diukur segmat dikasih pen 36,67, sedangkan yang X nya 37,20. Ya enggak? Tinggal dikurangi. Sama dengannya berapa? 0,5. Kurang 0,3. Tak tambah ke. Seperti itu ngitungnya. Ini datanya udah ada semua. Ini mau dari berbagai ukuran, mau berapa oversize-nya. Paling yang beda cuman ininya. Yang beda cuman ininya. Angka di awal, misalkan dari oversize standar 36, berapa, nanti oversize 100 jadi 37, berapa. Hitungnya cuma seperti itu aja. Jadi dari nick 36,67, terus NPP datanya ini, Ori Izumi datanya ini 3700 dikurangi 3702, TKRJ 3730, Izumi 8 3726, Daytona 3297, Racing B 3457. Cara ngukurnya kan kalau udah di segmat antara yang in tadi berapa, yang X tadi berapa, tinggal dikurangi X dikurangi in, ketemunya segini, ketemu offsetnya ya kan. Ada yang min, kelihatan yang min, ini juga min, yang mana nih, Ori Izumi sama Daytona. Jadi offset seker itu offsetnya ini, angkanya ini semakin besar, tenaganya semakin kuat, motornya semakin jalan, cuman RPM-nya nggak teriak tinggi. Paham nggak? Kalau angkanya lebih kecil, saya ulangi, kalau angkanya lebih kecil, itu RPM-nya lebih cepat teriak, RPM-nya lebih tinggi, tapi tenaga motornya ampang. Kayak kurang torsinya, motornya kurang geret, galak-galak tok, tapi kurang kuat. Intinya seperti itu. Jadi kalau mau cari yang kuat,
cari yang offsetnya gede. Tapi kalau cari yang motornya cepet galak, cari yang offsetnya kecil. Misalkan ori Izumi. Nah, ini sama NPP. Selisihnya berapa? Izumi itu orinya itu yang Saver Yamaha orinya 0,02. Jadi dia lebih condong ke bawah. Malah lebih bawah daripada ke atas. Sedangkan yang NPP dia 0,01. Dari ini X dikurangi in. Sama ini juga. Ya kan, makanya kalau NPP itu kadang ada orang ngomong dibandingkan inilah seker NPP sama seker ori. Motornya cepet nganggo sing seker ori, Mas. Motornya cepet pakai yang seker ori. Tapi motornya nafasnya panjang sama kuat yang pakai NPP. Kuatnya itu bukan dari berat dan lain sebagainya, ya itu ada pengaruhnya. Cuman dari volumenya tadi loh. Saya tak jelasin toh, tebal tipisnya. Dari tebal tipisnya makanya kuatnya di situ. Dan dengan offsetnya plus. Maksudnya nggak min. Kalau Yamaha kan ini tadi kan min. Nggak percaya monggo dicoba. Cari yang offsetnya gede. Ini, misalkan ini ya. 0,0,0, paling gede di sini Izumi Japan. Offsetnya 0,46. Sebenarnya ini paling gede nick ini, tetapi dari kualitas bahan nanti dulu. Kita mau ngomongin kualitas bahan, Mas Heri masih mainan lakban, nggak keberbekan. Monggo, mau di screenshot boleh, mau dicatat boleh. Angkanya segini. Ini mau ukurannya berapa, mau oversize-nya berapa, ukuran offsetnya segini semua. Jadi kenapa mekanik balap, misalkan mekanik balap pakai seher film Japan, kalau enggak ART, kalau enggak top. ART top itu offsetnya besar semua, kecuali Daytona loh ya, mahal tapi offsetnya kecil. Jadi kenapa kok seher Daytona gampang pecah? Nah itu nanti di penjelasan. Jadi kenapa kok mekanik balap itu kalau sehernya sekali pakai ART ya ART, sekali pakai top ya top, pakai NPP ya NPP, sekali pakai satu ukuran seker, dia kalau misalkan di event di mana itu dia sekernya nge-gym atau sampai pecah sehernya, dia mau dikasih seher merek lain pasti nggak mau. Paham toh? Kenapa? Ini tadi pertama, soalnya ini udah ke pengaruh ke tenaga juga jelas sudah beda. Saya pun seperti itu. Misalkan yang chamber itu cuma pakai NPP. Misalkan chambernya nge-gym, misalnya pas event di Selawi apa di mana, ya saya carinya NPP lagi. Terus yang tune up punya saya rankingnya itu, yang tune up itu pakai seher ART. Nge-gym ya pakai seher ART lagi. Misalkan nggak ada seher ART di kota itu, ya seher yang lama gimana caranya bisa tak pakai, diamplas, dihaluskan dan lain sebagainya. Soalnya kenapa? Ini yang jadi patokan itu offsetnya. Saya udah praktek langsung, udah mempraktekkan di balap di harian. Dan alasan kenapa kok saya lebih memilih NPP daripada yang seker ori, ini saya nggak menjelekkan suatu produk, nggak. Saya cuma menjelaskan kenapa kok saya lebih favorit seker NPP ini. Pertama murah, kedua dari volume tadi, ketebalan, ketiga dari offset. Udah 1 poin ya. Ini. Terus kenapa? Tak balikin dulu. Pasti kalian pada bertanya juga, kenapa pengaruh offset sama pergerakan seher tersebut, sama tenaga motor istilahnya. Wis tak gambar sisan mau. Jadi kalau offset ini krek as ya. Gambarnya elek, sorry. Ini krek as. Ini titik krek asnya. As kreknya. Terus ini posisi big pen. Ini posisi pen shaker. Sekarang pakai ilmu logika. Kalau pen shaker ini dia semakin ke atas, terus dia sampai sini. Dia semakin ke atas, dia sampai sini. Ya nggak sampai terus segini, nggak. Cuma 0, sekian ini.
Perumpamaan aja ini, dia semakin ke atas seperti ini, otomatis kan stang sehernya ini kan, kalau pen semakin ke atas, stang seher kan semakin mundur. Iya enggak? Kalau semakin mundur berarti kan beban yang dihasilkan di kerkas ini kan dia semakin berat. Hubungannya jangan kok terus putarannya semakin berat, enggak. Hubungannya sama piston naik turunnya. Ingat loh, piston semakin berat naiknya, semakin besar kompresinya dan lain sebagainya, tenaganya semakin besar, betul enggak? Pertama itu. Kedua, dia posisinya lebih awet pistonnya. Kenapa? Secara tidak langsung ini kalau lebih turun, apalagi turun lagi ke sini dengan jarak yang sama, itu diibaratkan itu, nah misalkan ini dia di sini sama di sini, ya enggak? Wes misalnya kene welah nek angel. Misalkan dia lebih ke bawah, otomatis kan di sini itu bebannya lebih berat. Sama di sini, sama di sini pas baliknya itu bebannya lebih berat. Paham toh? Nah, seperti itu. Jadi, kalau piston itu big pen-nya semakin kecil offsetnya, motornya semakin galak. Kenapa galak? Ini kan ngayunnya enteng. Ngayunnya kerkas ini enteng. Cuman entengnya ada minusnya, gesekannya semakin besar, downforce-nya semakin besar. Jadi tidak selamanya apa-apa itu besar itu bagus. Misalkan kompresi besar, terus sehernya besar, lubangnya besar-besar, enggak. Semua harus dikalibrasi. Tapi itu kan masalah lain, ini yang kita bahas seher. Jadi hubungannya seperti itu tentang offsetnya tadi. Ya enggak. Ini tabelnya ukurannya ini udah jelas semua. Enggak percaya monggo dicoba. Lebih besar offsetnya, tenaganya lebih kuat, atasnya lebih jalan, tapi RPM-nya enggak tinggi. Lebih kecil offsetnya, RPM-nya tinggi, motornya galak, tapi atasnya ngampang. Wes, ini tentang offset ya. Sekarang tentang seher. Kenapa kok saya alasannya pakai NPP? Nah, di antara offsetnya tadi, offset NPP itu lebih besar daripada offset yang ori. Saya kenapa kok pilih ini? Murah. Ingat, murah. Bukan yang ini, bukan yang ini. Oke, pakai ini bisa, pakai ini bisa, pakai ini bisa. Itu monggo, tergantung konsumen kalau saya. Tapi kalau saya pribadi disuruh milih yang mana, ini. Harganya murah, offsetnya besar. Tenaganya jelas besar, kompresi primernya jelas padat dari tebalnya bahan ini tadi. Udah masalah offset, masalah tebal, masalah harga. Sekarang masalah bahan, ketebalan. Kita pukul satu-satu. Didengarkan yang paling nyaring yang mana? Yang paling nyaring, yang paling padat. Bener ora? Ngono kita Mas Faiz. Nah, bahan itu semakin padat, semakin nyaring. Saya megangnya sama, di sini semua, didengarin. Ini yang ori. Yang NPP. Nyaring mana? Tak baleni meneh. Megangnya sama. Ini megangnya segini ya. Yang NPP lagi megangnya segini. Sama megangnya segini juga nih. Ya toh? Sekarang kita ngecek yang TKRJ Takara Jawan. Nih megangnya seperti ini. Yang saya pegang yang paling bawah.
Sama yang ori lagi. Ini udah paling bawah loh ini. Wes, udah yang TKRC lagi. Sama jari 3 megangnya. Sekarang yang Isumi. Nih ya, didengarkan baik-baik. Isumi loh Dap, ini harga, offset, ketebalan, sama kepadatan. Paling nyaring. Ada harga, ada rupa. Apa meneh? Daytona. Nik. Wong. Ana gelombangnya piong 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 piong. Makanya Nik ini paling besar, offsetnya paling besar. Saya bawaan Nik ini. Kalau buat tenaganya bagus. Bahannya saya bolak-balik kalau beli blok seher Nik, baik yang udah porting sama enggak, alangkah lebih bagusnya sehernya ganti yang NPP. Murah, meriah, muntah, mantep. Wes, mungkin sudah tuntas penjelasannya tentang piston pada hari ini. Aku tak terus kerja meneh. Saya tak kerja lagi. Wah, wes. Isih nangkep ke ninja. Iki bloke nggone juragane Lampung. Wis dadi dikirim ora. Bloke wis jos. Ning karbone sayange ming Scarlett PE meneh. Nek aku Mas, sayang mending tukokno karbu sing ori anyar. Soalnya apa membranmu njaluke RXZ ori. Membrannya sampean mintanya RXZ ori. Ya toh, portingannya juga udah bagus. Headnya juga udah dibubut, udah bagus. Kalau karbunya cuman kayak gini, ya mohon maaf kalau settingannya di sana besok nggak maksimal. Bukan kesalahan dari sini, tadi di WA udah tak jelasin. Seperti itu. Mungkin ngevlognya hari ini cukup segini dulu. Saya tak kerja lagi itu. Ini kemarin yang udah pesen kaliper RCB. Ada yang biru, ada yang hitam. Kalau mau PNP ke R-King sama masternya juga. Ini barang sudah ready. Sudah baru datang dikirim dari pabriknya minggu ini. Pelek BRT juga udah ready. Aduh, dan ini jatah kerjaan saya. Mungkin cukup segini dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang R-King hitam tadi diambil. Yo meng nek kayaknya kan kon ngrasake kampasnya selip ora, nek kampasnya selip kan mumpung neng kene arep piye ngono lho. Oh, selip ta kampasnya. Lah iya, nek wingi urung selip. Urung selip, nek mesinnya kuat dadi selip. Ya gunane ya ora Mas, mergane kan nek ngisor wingi mungkin tenagane ngisor ki isih cukup nek gawe ngayahin dhuwur, cuman wis dhuwur kuat kan tetep kampasnya dadi selip. Ya jajal aku komentar piye. Hah? Aku. Kuwi. Diborong ya ora apa-apa kok kuwi kaliper mastere kok. Di wong ora balik-balik iki. Jajal komentare piye. Selip Mas, ngono paling. Kampasnya dadi selip toh. Wingi ora selip, saiki montore Rosa selip. Kurang piye? Padha ro sing silver?
ning koplinge iki. Iya, makanya kampasnya diganti apa pires yang diganti? Pir kampas tak latih. Sesuk apa saiki? Oh iya, berarti ngono ku sik ya. Oh iya, siap. Saiki ngene.